Kamu mungkin sering dengar soal mindset orang kaya versus mindset orang miskin. Tapi aku mau kasih sudut pandang lain. Ini nggak ada hubungannya sama berapa banyak uang yang ada di rekeningmu. Kamu bisa punya banyak uang tapi tetap merasa miskin di dalam. Dan kamu bisa punya sedikit tapi tetap berpikir dengan kekuatan, harapan, dan kreativitas. Kaya dalam semangat. Jadi hari ini aku nggak mau ngobrolin tips sukses atau target uang. Aku mau duduk bareng kamu dan mikir lebih dalam. Mindset macam apa yang kamu rawat setiap hari? Yang bilang aku nggak bisa? Atau aku nggak seberuntung orang lain? Atau aku nggak akan pernah cukup? Atau yang berbisik pelan bilang, aku bisa belajar, aku layak untuk mimpi-mimpiku dan hidup yang lebih baik. Jujur aja, banyak dari kita tumbuh dengan poor mindset. Bukan karena malas, bukan karena nggak peduli, tapi karena kita lihat orang tua kita berjuang. Karena kita diajarin buat bertahan, bukan bermimpi. Dan ketika kamu besar, dengan keyakinan kalau hidup itu selalu berat, atau uang cuma bisa didapat dengan kerja banting tulang sampai habis-habisan, pola pikir itu membentukmu. Tapi kabar baiknya, mindset itu bukan hukuman seumur hidup. Mindset itu kebiasaan, dan kebiasaan bisa kita ubah. Sebelum kita lanjut, kalau kamu suka sama apa yang aku bagikan, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Tapi cuma kalau kamu beneran menikmati konten ini. Dan kalau kamu lagi dengerin dari tempat jauh, tulis kota dan jam di tempat kamu di kolom komentar ya. Senang banget rasanya lihat banyak teman-teman yang dengerin podcast ini. Oke, kita mulai. Rich mindset itu nggak berisik, nggak perlu pamer, nggak butuh bukti ke orang lain. Dia itu tenang, kokoh, dan penuh rasa ingin tahu. Dia ngelihat hidup bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang bisa dibangun. Dia nggak tanya, kenapa aku harus ngalamin hal buruk ini, tapi apa yang bisa aku pelajari dari ini. Sebaliknya, poor mindset sering hidup dalam ketakutan, selalu overthinking hal yang terburuk, ragu bahkan sebelum mencoba. Kalimat yang dipikirkan sering kayak gini, itu terlalu beresiko, itu cuma bisa buat orang yang udah punya modal, lebih aman tetap di sini aja. Nah, aku pengen berhenti sebentar dan tanya ke kamu, suara mana yang lebih sering kamu dengar di pikiranmu? Karena mindset itu cuma pola, dan pola nggak diubah dengan paksaan, dia bergeser lewat kesadaran. Aku ceritain sesuatu yang dulu ngubah cara pandangku. Aku dulu takut banget keluarin uang buat hal yang berbau pengembangan diri. Aku mikir, gimana kalau ini sia-sia? Gimana kalau nggak ada hasilnya? Tapi pelan-pelan aku mulai ganti pertanyaan, gimana kalau justru ini momen yang ngubah segalanya? Gimana kalau buku, kursus, mentorship ngasih aku satu pelajaran yang bakal aku bawa selamanya? Itulah rich mindset, mindset kaya. Bukan karena soal belanja, tapi karena percaya. Percaya kalau dirimu layak untuk diinvestasikan. Percaya kalau pertumbuhan selalu kembali dalam bentuk yang lain meski enggak instan. Aku tahu mungkin kamu mikir, iya sih kedengarannya bagus, tapi aku masih punya tagihan. Aku nggak bisa cuma mikir positif. Dan ya kamu bener, mindset aja nggak akan nyelesain semua masalah. Tapi mindset akan menentukan gimana kamu meresponnya. Dan cara kamu merespon itu yang nentuin arah hidupmu. Poor mindset nunggu keadaan membaik, sedangkan rich mindset mulai dengan apa yang dia punya. Dia pakai waktu dengan bijak, dia jaga energinya. Dia lihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan label.
Kamu bisa mulai dari sedikit dan tetap sampai jauh, asal kamu mikir seperti orang yang membangun, bukan cuma bertahan. Coba latihan kecil minggu ini, setiap kali kamu bilang, "Aku nggak bisa," tambahkan kata belum. Aku belum bisa bangun bisnis, aku belum bisa ganti karir, aku belum bisa percaya diri. Satu kata itu membuka pintu dan membawa rasa kemungkinan kembali ke otakmu. Ingat, mengubah mindset bukan berarti mengabaikan realita, tapi memilih untuk bergerak melewatinya dengan lebih berani, lebih kreatif, dan lebih percaya diri pada kemampuanmu sendiri. Bahkan kalau dunia pernah bilang kamu gak bisa, bahkan kalau gak ada yang ngasih contoh, kamu tetap bisa memutuskan cara berpikir dari detik ini. Jadi pertanyaannya, hari ini kamu mau milih percaya apa tentang dirimu? Pola pikir scarcity atau kekurangan bukan cuma soal uang yang enggak cukup. Lebih dalam dari itu. Ini keyakinan bahwa enggak ada yang cukup dalam hidup. Enggak cukup waktu, enggak cukup kesempatan, enggak cukup cinta, sukses, rasa aman, atau ruang buat kamu bertumbuh. Kalau kita berpikir dari rasa kekurangan, semuanya itu kerasa kayak kompetisi. Kalau orang lain menang, berarti kita kalah. Kalau orang lain cantik, berarti kita enggak. Kalau orang lain dapat pekerjaan, berarti kita enggak cukup baik. Padahal kenyataannya, hidup enggak jalan kayak gitu. Pertumbuhan pun enggak jalan kayak gitu. Pola pikir abundance atau keberlimpahan bukan berarti kamu merasa aman dan punya semua jawaban. Abundance berarti kamu percaya bahwa kamu masih bisa belajar jalan ke depan. Abundance berarti kamu percaya bahwa ada ruang buat kamu, bahkan kalau kamu belum nemuin ruang itu sekarang juga. Coba ingat satu momen saat kamu lihat ada kesempatan, tapi kamu enggak ambil. Ada suara di kepalamu waktu itu? Mungkin kayak, aku belum siap, pengalamanku kurang, kayaknya udah terlambat deh. Sekarang bayangin kalau waktu itu kamu berhenti sebentar dan ganti pertanyaannya. Gimana ya caranya aku bisa bikin ini berhasil? Pertanyaan kecil itu bisa langsung ngubah energimu. Dari enggak berdaya jadi penuh dengan harapan. Dari beku jadi kreatif. Ini bukan soal optimisme palsu. Ini soal kemampuan menyelesaikan masalah yang dimulai dari keyakinan. Scarcity bilang, aku nggak bisa. Tapi mindset abundance nanya, gimana caranya ya? Scarcity bilang, waktunya nggak ada. Tapi mindset abundance nanya, langkah kecil apa yang bisa aku ambil hari ini ya? Mindset miskin bilang, orang lain lebih baik. Mindset kaya bilang, aku bisa belajar dari mereka. Itu percakapan yang berbeda dalam pikiranmu ya. Dan makin sering kamu pilih abundance, mindset kaya, makin kuat juga pilihan-pilihanmu. Mungkin kamu butuh diingatkan kalau gak apa-apa kok kalau kamu pengen lebih damai, lebih percaya diri, lebih banyak kesempatan. Itu bukan serakah. Itu berarti kamu sedang bertumbuh. Biar lebih nyata, coba bayangin dua orang yang sama-sama lagi kesulitan keuangan. Orang pertama mikir, aku gak akan pernah keluar dari ini, aku lahir miskin, aku bakal selamanya stuck, terjebak di sini. Orang kedua mikir, aku belum ada di posisi yang aku mau sih, tapi satu hal apa yang bisa aku ubah bulan ini? Situasinya itu sama, tapi mindsetnya beda, dan hasilnya pun beda. Yang pertama langsung nutup pintu, yang kedua diam-diam nyari jendela, dan jendela itu gak muncul karena hoki, tapi karena pertanyaan yang lebih baik. Coba tanya hal-hal kayak gini, apa yang bisa aku pelajari dari ini ya?
Siapa yang bisa aku tanya atau aku minta nasihat ya? Potensi apa yang aku punya tapi belum kupakai secara maksimal? Atau apa satu risiko kecil yang aku bisa ambil minggu ini? Pertanyaan kayak gitu bukan cuma bikin pikiranmu beda, tapi buka jalan baru. Itu tanda kamu percaya pada pertumbuhan, percaya pada kemampuanmu untuk beradaptasi, dan adaptasi itulah kekuatan. Tapi jangan keras sama diri sendiri ya. Kalau kamu sadar pikiranmu masih sering ke arah scarcity atau kekurangan, jangan disalahin. Mindset itu mungkin terbentuk untuk melindungi kamu, dan dari kecil kamu belajar buat hati-hati, belajar bertahan, belajar jangan terlalu berharap biar gak sakit hati. Jadi ucapkan, terima kasih udah melindungi aku. Lalu tambahin satu kata lembut, tapi aku siap tumbuh sekarang. Dan ingat, hal baik butuh akar dulu sebelum tumbuh. Dan akar dari hidup yang melimpah adalah pikiran yang melimpah. Apa yang kamu percaya tentang pilihanmu, itulah yang bentuk cara kamu lihat dunia. Dan cara kamu lihat dunia, itulah yang tentuin apa yang berani kamu coba. Jadi hari ini, daripada nanya, bisa gak ya aku lakuin ini? Coba ubah jadi, gimana aku bisa mulai? Mulailah biarpun berantakan, walaupun kecil, walaupun dalam keadaan takut. Yang penting mulai. Pikiran yang melimpah enggak nunggu izin. Dia menciptakan kemungkinan. Satu langkah kecil, satu waktu. Oke, kita bahas dulu soal rasa sakit diam-diam dari bermain aman atau play safe. Apa maksudnya play safe? Itu artinya kamu nahan diri. Bukan karena kamu enggak mampu, tapi karena kamu takut apa yang bakal terjadi kalau kamu benar-benar mencoba. Bermain aman artinya enggak ngomong apa yang sebenarnya kamu pikirkan, enggak ngejar apa yang sebenarnya kamu mau, enggak nunjukin versi utuh dari dirimu karena ada suara kecil yang berbisik lebih aman kalau tetap tersembunyi. Pure mindset itu bukan cuma soal cara pandang kita terhadap uang atau kesuksesan, tapi juga soal cara kita melihat diri kita. Cerita di dalam kepala yang bilang, jangan bercita-cita terlalu tinggi, kamu belum siap. Kamu siapa sih emangnya? Dan yang paling menyedihkan adalah banyak orang bahkan enggak sadar kalau mereka sedang melakukan itu. Karena playing safe sering terasa kayak tanggung jawab, kayak rendah hati, kayak realistis, kayak diam biar nggak bikin konflik. Kita terima lebih sedikit karena ya udah, setidaknya ada. Kita puas dengan yang aman-aman aja. Karena bermimpi lebih besar itu kerasa egois, kerasa nggak mungkin. Tapi yang dikorbankan apa? Biaya yang dikorbankan adalah potensi kita, kedamaian kita, kebahagiaan kita yang paling dalam. Aku cerita sedikit pengalaman ya. Dulu di karir ngajarku, aku pernah dapat kesempatan buat mimpin sebuah program baru. Itu langkah besar, lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak orang melihat. Dan bukannya semangat, aku malah beku, aku malah diam ke diriku. Orang lain pasti lebih cocok. Aku bukan pemimpin, aku cuma bagus kerja, diam-diam di belakang layar. Nah, itulah pure mindset yang nyamar. Kadang dia nggak terdengar kejam sih. Kadang dia terdengar kayak kerendahan hati, tapi di balik itu ada rasa takut. Dan akhirnya aku bilang ya. Dan keputusan itu ngubah hidupku. Bukan karena semuanya berjalan sempurna, tapi karena itu ngajarin aku bahwa pertumbuhan nggak akan datang ke orang yang terus bermain aman. Dan kebebasan pun juga enggak. Mungkin nggak ada yang pernah bilang ini ke kamu. Jadi biar aku yang bilang ya, kamu boleh menginginkan lebih banyak berdampak, lebih banyak cinta, lebih banyak kesempatan.
Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu lahir dengan suara, dengan bakat, potensi, dengan sesuatu yang cuma kamu yang bisa kasih. Dan kalau kamu sembunyikan itu, dunia kehilangan sesuatu yang seharusnya ada. Banyak orang tetap terjebak bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka diajarin untuk mengecilkan diri, untuk enggak bersuara, untuk jangan ambil terlalu banyak uang. Tapi ini kebenarannya, kamu enggak berlebihan, mimpimu enggak terlalu besar, dan pertumbuhanmu enggak butuh izin dari siapapun. Kamu masih bisa rendah hati dan tetap bersinar terang. Kamu masih bisa penuh kebaikan dan tetap ambil ruang. Kamu juga bisa merasa ragu-ragu, tapi tetap mulai. Mungkin kamu nunggu ada orang yang nepuk bahumu dan bilang, sekarang giliranmu. Tapi gimana kalau sebenarnya orang itu adalah dirimu sendiri? Gimana kalau rasa gelisah yang kamu rasain akhir-akhir ini sebenarnya adalah tanda bahwa versi dirimu yang selama ini bermain aman udah enggak cocok lagi? Coba aku tanya, di bagian mana dalam hidupmu yang kamu lagi mengecilkan dirimu sendiri? Apa dalam hubunganmu dengan orang lain? Atau di pekerjaanmu? Atau bahkan cara kamu ngomong tentang mimpimu sendiri? Apapun itu, aku mau kamu tahu, kamu gak perlu tetap kecil untuk merasa aman. Keamanan sejati datang dari rasa hormat pada diri sendiri, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan tetap ada buat dirimu sendiri. Kamu gak perlu tanpa rasa takut sama sekali. Kamu cuma perlu sedikit lebih jujur aja, dengan kejujuran yang terdengar kayak gini. Aku selama ini nahan diri. Aku takut, tapi aku mau lebih. Aku belum tahu semua jawabannya, tapi aku mau coba. Itulah awal dari rich mindset. Bukan dengan kepastian, tapi dengan keberanian. Kamu berhak tumbuh lebih besar dari batas lamamu. Kamu berhak masuk ke sesuatu yang baru. Kamu berhak bikin orang lain agak enggak nyaman. Kalau itu berarti kamu akhirnya jujur tentang siapa dirimu. Jangan biarkan rasa takut dihakimi lebih kuat daripada keinginanmu untuk bertumbuh. Karena orang-orang yang memang ditakdirkan berjalan bersamamu, mereka gak akan mengecil ketika kamu berkembang. Mereka akan ikut bersorak, mereka akan ikut naik. Jadi berhenti nanya, gimana kalau aku gagal? Mulai nanya, gimana kalau aku benar-benar muncul jadi diriku sendiri? Dan ketika kamu benar-benar berani muncul jadi dirimu sendiri, semuanya berubah. Sekarang ayo kita ke hal yang praktikal. Karena mindset itu bukan cuma sesuatu yang kamu rasakan, tapi sesuatu yang kamu latih tiap hari. Kamu mungkin sering dengar kalimat kayak mikir kayak miliarder atau adopsi kebiasaan orang kaya. Tapi ayo kita buang dulu semua hiasan dan kata-kata itu. Mindset kaya itu bukan soal punya mobil mewah atau rumah mewah. Itu soal pola sederhana yang kamu ulang tiap hari. Misalnya, bangun dan pilih satu kebiasaan kecil yang bikin hidup kamu lebih sehat. Atau berhenti nunda-nunda hal-hal penting dan mulai bergerak meski sedikit. Atau berani ngomong ke diri sendiri, aku layak mencoba. Jadi, ayo kita turunin dari sesuatu yang kelihatannya besar dan jauh, jadi sesuatu yang bisa kamu lakukan hari ini juga. Karena mindset yang benar-benar kuat itu nggak dibangun dari kata-kata keren atau gaya hidup yang glamor. Dia dibangun dari langkah kecil yang kamu ulang terus, sampai akhirnya jadi bagian dari siapa dirimu. Ayo kita ngobrol soal kebiasaan yang benar-benar nyata. Bukan kebiasaan yang lahir dari dompet tebal, tapi dari pola pikir yang kaya. Karena jujur aja, kamu gak butuh mobil mewah atau kantor di pojokan gedung tinggi buat bisa berpikir dengan cara yang kaya. Kamu cuma perlu mulai dari tempatmu sekarang. Terus kebiasaan itu bentuknya kayak gimana sih? Pertama,
Orang dengan pikiran kaya lebih menghargai waktu daripada kenyamanan sesaat. Mindset miskin seringkali menukar waktu dengan pelarian sebentar, kayak nunda kerjaan, scroll nggak jelas, kabur dari tugas yang berat, terus akhirnya heran, kok nggak ada ya yang berubah? Sementara, mindset kaya itu sadar kalau waktu nggak bisa diganti. Dia bakal nanya, 1 jam ini bisa kupakai buat tumbuh gimana ya? Bahkan istirahat pun jadi sesuatu yang sengaja, bukan buat kabur, tapi buat pulih. Kedua, pikiran kaya belajar dari apa aja. Kegagalan jadi pelajaran, kritik jadi cermin, hambatan jadi latihan. Mereka nggak buang energi buat nyalahin keadaan, tapi bertanya, apa ya yang bisa kupelajari dari ini? Terus mereka menyesuaikan diri lagi dan lagi. Buat pikiran kaya, belajar itu bukan akhir, tapi cara hidup. Ketiga, pikiran kaya membangun, sementara pikiran miskin menunggu. Kalau pintu tertutup, pikiran miskin pergi. Pikiran kaya, dia bikin jendela. Dia nggak bilang itu mustahil, tapi bilang pasti ada cara lain. Bayangin orang yang ngembangin skill baru dari YouTube gratisan, atau mulai usaha kecil cuma dengan laptop dan konsistensi. Itu mindset kaya, bukan fokus pada kekurangan, tapi pada kreativitas dan sumber daya yang ada. Keempat, mindset kaya pasang batasan. Bukan buat ngejauh dari orang, tapi buat jaga energi. Mereka tahu kalau bilang iya ke semua orang artinya kehilangan fokus. Mereka jaga energi pagi mereka, berani bilang enggak tanpa rasa bersalah, dan bikin ruang buat mikir, mimpi, sama kerja mendalam. Batasan kayak gini bukan dingin, tapi bijak, karena pertumbuhan butuh ruang buat bernafas. Kelima, pikiran kaya dikelilingi pertanyaan yang lebih baik. Mereka nggak nanya, kenapa ini susah banget? Tapi, gimana aku bisa jadi lebih kuat lewat ini ya? Mereka nggak nanya, kalau aku gagal gimana? Tapi, apa yang bakal aku sesali kalau nggak nyoba? Kadang kita stuck bukan karena kita males, tapi karena pertanyaan di kepala kita muter terus di seputar rasa takut, bukan kemungkinan. Coba deh geser cara ngomong sama diri sendiri, dari aku nggak bisa ini, jadi aku lagi belajar ini. Dari aku selalu gagal, jadi aku lagi sadar polaku. Dari aku buntu, jadi aku belum nemu caranya. Kalimat-kalimat kecil ini lama-lama jadi pondasi baru di pikiranmu. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat punya ketahanan yang tenang. Dan ada satu kebiasaan lagi yang penting. Mindset kaya selalu bersyukur, bahkan saat masih mengejar sesuatu. Kedengarannya klise ya, tapi syukur yang sejati itu aktif, bukan pasif. Syukur itu bilang, aku belum sampai ke tempat yang kuinginkan, tapi aku bersyukur aku masih bisa mencoba lagi hari ini. Aku belum punya semua, tapi aku masih punya cukup untuk mulai. Mindset ini bikin mata terbuka. Kamu jadi bisa lihat hal-hal kecil yang orang lain lewatkan. Workshop gratis, mentor baik hati, atau momen pencerahan. Karena kamu gak terjebak dalam pahit, kamu jadi lebih bebas untuk merespon. Jadi coba tanyain ke dirimu dengan lembut, kebiasaan apa yang selama ini aku rawat? Dan apakah itu nyambung dengan orang yang aku pengen jadi? Karena gini, kamu gak akan naik sampai ke level potensimu, kamu bakal jatuh ke level kebiasaanmu. Dan kebiasaan kaya dari cara mikir, cara milih, sampai cara hadir, itu bisa dimulai siapapun dari hari ini. Mulai kecil aja. Rapiin tempat tidurmu, tulis pikiranmu, datang 5 menit lebih awal. Bilang enggak kalau emang perlu. Baca sesuatu yang ngasih makan pikiranmu. Ucapin terima kasih ke dirimu sendiri karena kamu udah nyoba. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu enggak butuh uang banyak, tapi semuanya berbalik dalam bentuk kejelasan, ketenangan, dan kekuatan. Lama-lama, kebiasaan kecil itu tumbuh jadi kehidupan yang besar. Ingat, ada cerita yang main di kepalamu setiap hari. Kadang dia pelan banget, kayak suara bisikan yang akrab.
tapi dia ada di sana, ngarahin pilihanmu, ngebentuk reaksimu, dan nentuin apa yang kamu anggap mungkin atau enggak. Itu namanya suara alam bawah sadarmu, dan itu salah satu kekuatan yang paling besar dalam hidupmu. Kalau selama ini kamu hidup dengan pola pikir yang miskin, biasanya ceritanya terdengar kayak gini. Aku emang dari dulu susah. Orang kayak aku gak bakal bisa menang. Aku udah terlalu tertinggal buat nyusul. Lebih aman kalau aku gak usah nyoba. Kalimat-kalimat itu sering diputar ulang. Lama-lama mereka gak lagi terdengar kayak keyakinan, tapi kayak fakta. Padahal sebenarnya itu cuma kalimat yang bisa ditulis ulang. Aku ulangi sekali lagi karena ini penting. Mindsetmu itu bukan takdirmu. Itu cuma cerita yang terus kamu ulang, dan cerita bisa diubah. Jadi gimana kalau kamu mulai menulis cerita yang lebih kaya? Bukan cerita palsu, bukan juga positif-positifan yang toksik, tapi pergeseran yang jujur dan membumi. Alih-alih bilang, aku gak jago di sini, coba ganti deh dengan, aku masih bisa belajar dan itu enggak apa-apa. Alih-alih, aku gak pernah konsisten, ganti jadi, aku lagi belajar cara apa yang bikin aku lebih konsisten. Kalau kamu bilang, aku gak kayak orang sukses lain, coba ganti, jalanku memang beda, tapi itu justru kekuatanku. Kalimat-kalimat kecil itu bukan sekedar kata. Setiap kali kamu memilih buat mengucapkannya, kamu bikin ruang baru di dalam pikiranmu, ruang tempat perilaku bisa tumbuh, ruang untuk mindset yang jauh lebih kaya. Bagusnya, kamu gak perlu izin siapapun buat nulis ulang cerita itu. Gak perlu dari masa lalu, gak perlu dari orang tua, bahkan gak perlu dari versi dirimu yang dulu pernah menyerah. Kamu bisa mulai ulang hari ini, sekarang juga. Coba pikirkan seseorang yang pernah mengubah hidupnya total. Mulai dari nol lagi. Bikin sesuatu yang baru. Menurutmu, apakah mereka bisa begitu karena tiap hari mereka ngulang alasan kenapa mereka nggak bisa? Enggak, mereka menulis ulang skrip mereka sendiri. Kadang skrip baru itu terdengar sederhana, kayak kali ini aku akan jalan terus. Aku pernah salah, tapi aku tetap layak bertumbuh. Aku belum tahu semuanya, tapi aku percaya bisa belajar di perjalanan. Itu kekuatan tenang dari mindset kaya. Dia nggak ribut, nggak pamer, tapi stabil. Dia percaya pada langkah kecil dan menghargai setiap pelajaran dan waktu. Mungkin hari ini kamu bisa ambil satu momen kecil buat duduk dan menulis cerita baru, walau cuma 1-2 kalimat atau bahkan cuma di pikiranmu. Tanyain ke dirimu sendiri, kalimat apa yang selama ini ku ulang tapi sebenarnya sudah nggak berguna buatku? Cerita apa yang bisa bikin aku naik level? Lalu ulangin itu setiap hari sampai otakmu percaya. Karena pikiran belajar lewat pengulangan. Ucapkan, hidupi, buktikan, sedikit demi sedikit, ceritamu bakal berubah. Dan saat ceritamu berubah, pilihanmu ikut berubah, kebiasaanmu ikut berubah, dan kepercayaan dirimu ikut tumbuh. Kamu akan mulai melihat dirimu bukan sebagai orang yang terjebak, tapi menjadi orang yang sedang menjadi, berproses. Bukan produk gagal, tapi pembelajar. Bukan terbatas, tapi terus bertumbuh. Kamu gak perlu menghapus masa lalumu. Kamu cuma perlu tumbuh, melampaui bagian-bagian yang udah gak cocok lagi. Kamu bisa menulis cerita yang mencerminkan keberanianmu, kreativitasmu, dan kekuatan tenangmu. Dan bisa jadi cerita itulah kekayaan paling besar yang pernah kamu ciptakan. Ayo kita tutup di sini, bukan dengan tekanan, tapi dengan kehadiran. Kamu udah sampai di akhir episode ini, bukan cuma dengar, tapi juga ikut ngerasa, merenung, juga nemenin dirimu sendiri. Dan mungkin mindset terkaya itu justru yang memberi ruang buat berhenti sebentar, memilih lagi dan tumbuh dari dalam keluar.
Kalau ada satu hal aja yang bisa kamu bawa dari obrolan hari ini, bawa ini. Kamu gak dikurung oleh pikiran lamamu. Kamu bebas buat berpikir dengan cara baru. Dan dari pikiran itu, kamu bisa membangun hidup yang berbeda. Kamu gak perlu ubah semuanya sekaligus. Cukup mulai dengan satu pertanyaan baru, satu kebiasaan kecil yang lebih baik, satu kalimat yang lebih lembut buat dirimu sendiri. Nah, kayak gitu cara mindset kaya dimulai. Pelan, setiap hari, dan juga lembut. Makasih udah ngabisin waktu bareng aku. Kalau ada sesuatu di sini yang nyentuh hatimu, bisa tolong bagikan ke orang yang mungkin juga butuh dengar. Dan kayak biasa aku seneng banget tahu kamu lagi denger dari mana. Coba tulis di kolom komentar. Ini podcast Sembuh dan Tumbuh dan aku percaya kamu mampu membangun hidup yang lebih kaya. Satu pikiran baik dalam satu waktu.